Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Apa kabar teman-teman? Sudah lama gak live ya. Terakhir kita hari Minggu kalau tidak salah live Instagramnya. Dan sekarang kita live lagi dengan tema yang seperti biasa. Temanya acak, random ya. Sekarang yang saya ingin mulai adalah tentang kepemilikan 5%. Nah, karena kemarin ada yang bertanya ke saya, apakah ada imbas ketika real dibeli sama Pak Ustadz Yusuf gitu. Nah, karena penasaran, saya download barusan 5% kepemilikan ya. Kemudian saya cek di sini. Nah, saya cek ya nomor 1080, nanti saya screenshot di YouTube ya. Jadi pertama, jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang beberapa hari ya sebelum sempat jawab. Karena beberapa hari terakhir saya memang banyak offline sambil mengerjakan sesuatu juga gitu ya. Dan tentunya kemarin kita banyak acara dengan keluarga, jalan-jalan gitu, relax. Bahkan saya nggak tahu kalau pasarnya merah dalam gitu ya. Ya karena tadi kita mah santai kan, trader santai gitu. Bukan trader yang dijajah market gitu. Tapi kita santai aja, mau trading kapan aja boleh, mau turun kemana saja boleh, karena kita sudah punya rencana dagangnya seperti apa. Oke, saya menjawab pertanyaan tentang real ya. Repower Asia Indonesia itu saham properti, harganya gocap dan sekarang udah naik fantastis, tapi juga mungkin sudah turun lagi ya, udah ARB lagi gitu. Atau mungkin tadi saya nggak lihat, saya belum melihat, saya cek dulu ya harganya berapa nih. Nah, kemarin yang ditanya itu apakah ada ininya, imbasnya begitu ya. Ketika kemarin dibeli, ini beritanya banyak kemarin tuh. Ada penjelasannya seperti apa, apakah memang berimbas kepada kepemilikan atau bagaimana. Nah, kemarin di hari Rabu gitu ya. Jadi sudah ada permintaan penjelasan dari bursa ke pihak perusahaannya gitu ya. Kemudian pihak perusahaannya sudah menjawab gitu bahwa menurut hemat kami, pembelian saham di pasar sekunder dapat dilakukan oleh investor secara individu maupun bersama-sama. Sampai dengan saat ini secara besaran transaksi yang kami lakukan masih di bawah ketentuan pelaporan. Nah, ketika saya cek, ini ada data ya dari Bursa Efek Indonesia. Datanya ini per tanggal berapa, saya cek dulu ya. Ini datanya per tanggal 18 Agustus. Jadi per 18 Agustus saham Repower Indonesia itu kepemilikannya itu masih oleh PT UOB Kaihian Sekuritas. Itu paling banyak ya, sebanyak 1,3 miliar lembar. 1,3 miliar lembar atau porsinya setara dengan 20%. 20%. Nah, kemarin UYM itu membeli sahamnya saya berapa ya? 30 miliar ya. 30 miliar, benar nggak? 30 miliar. 30 miliar itu berarti kalau kapitalisasinya 683 itu belum 5% ya, belum 5%, makanya belum masuk ke dalam pemegang saham yang ada bisa dimunculkan di 5%. Berarti kalau 5% itu sekitar 34. Nah, kalau 34 miliar baru tuh. Ya, 34,15 miliar itu baru masuk ke dalam daftar pemegang saham 5% lebih ya. Seperti itu. Makanya di sini belum muncul nama Pak Yusuf Mansur karena memang belum menyentuh 5%. Gitu ya. Kemudian ada yang bertanya seperti itu. Jadi
Kapitalisasinya sekitar 680 miliar, berarti kalau ingin masuk 5%-nya minimal harus beli 34 miliar baru masuk sebagai pemilik ya, karena 10%-nya itu berarti 68 miliar. 60, ya betul ya, 68 miliar. Jadi 5%-nya 34 miliar. Jadi kalau ingin masuk sebagai daftar pemegang saham di atas 5%, itu minimal harus 34 miliar. Itu pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama tentang real. Nah, pertanyaan kedua tentang real adalah, Bang, bagaimana valuasinya? Oke. Kalau valuasinya saya mungkin bisa ceknya di VI Recap seperti biasa. Kemudian kita cek ya. Dan kalau tidak salah untuk laporan kuartal keduanya itu belum ada ya. Saya cek dulu ya. Jadi laporan kuartal kedua untuk Repower Indonesia. Repower Asia Indonesia itu ya namanya. Itu belum ada. Jadi kita hanya bisa melihat dari yang kuartal 1. Nah, di kuartal 1-nya kita bisa cek lagi itu berapa tuh? Coba cek ya. Saya cek dulu pakai Mantap 2021. Apakah berapa rasio-rasionya? Karena kalau bicara rasio saya harus pakai data. Nggak bisa nebak-nebak ya. Nah, di sini kita bisa lihat, saya nggak punya ya sahamnya teman-teman, tenang aja kok. Saham yang dibahas bukan berarti saya punya. Dan kebetulan ini saya nggak punya. Terserah yang lain punya banyak. Nah, real ini sekarang kan harganya naik ke 110. Jadi market capsnya itu sekitar 730 miliar. 730 miliar. Asetnya itu aset sekitar ekuitasnya ya, ekuitas 350 miliar gitu. Ya, kemudian untuk labanya ya, perlu diketahui laba per kuartal 1 2021 itu hanya 580 juta. Jadi hanya 580 juta, pendapatannya pun hanya 4,9 miliar gitu. Kemudian untuk earning per share-nya atau laba bersih per sahamnya itu 0,09 rupiah, 0,09 rupiah. Jadi di harga terakhir 110 tadi, PI-nya itu sudah mencapai 315 kali. 315 kali. Nilai bukunya itu sekitar 53 rupiah per lembar. Kalau kita bicara fundamental masa lalu ya. Tapi kita kan nggak tahu ada proyek apa ke depan di real ini sehingga menarik investor ya. Menarik misalnya beberapa modal besar di situ. Nah, maksudnya begini, teman-teman saya punya data dari kata data ya. Jadi bagus nih, punya data dari kata data ya. Jadi situsnya katadata.co.id. Ya. Nah, ini saya punya data bahwa kita lihat ya, ada beberapa industri yang tumbuh di semester 1 2021. Nah, yang paling signifikan realisasi investasinya itu, yang pertama adalah perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Itu naiknya hampir 2 kali lipat di semester 1. Yang kedua adalah industri logam dasar yang mengalami kenaikan itu. Kemudian ada lagi makanan minuman. Ya, makanan minuman. Sementara yang turun realisasi investasinya adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Itu sebenarnya di semester 1 itu turun. Kemudian juga listrik, gas, dan air turun. Kemudian itu ya, transportasi, gudang, kemudian listrik, gas, dan itu dua yang turun. Yang naik itu adalah properti, kemudian juga makanan, industri properti dan makanan. Nah, kemudian saya cross check itu dengan kinerja beberapa saham di Bursa Efek Indonesia. Kebetulan tadi saya mengentry beberapa index mover di properti. Karena udah baru rilis minggu ini ya. Misalnya Bumi Serpong, kemudian Ciputra, kemudian Pakuwon. Nah, Pakuwon belum ada ternyata ya. Sumarekon belum ada juga. Apa yang paling besar itu ya? Agung Podomoro udah belum juga. Ini aja lah, Bumi Serpong sama CTRA ya, atau Demas. Nah, Demas sudah ada.
Jadi tadi kan dari makronya yang realisasi investasinya naik pesat di semester 1 2021 adalah perumahan, ya saya baca lagi ya, nanti saya kirim di YouTube lah infografisnya. Perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Kata kuncinya adalah perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Berarti kita cari properti yang ada perumahannya, ada kawasan industrinya, ada perkantorannya. Nah, setahu saya kawasan industri diwakili oleh Demas ya. Kemudian perumahan mungkin Bumi Serpong dan CTRA. Nah, ternyata setelah saya entry tadi, Bumi Serpong ini baru rilisnya sekitar hari Senin kemarin. Dan secara revenue atau secara laba ya, secara penjualan, secara pendapatan itu naik 39% untuk BSDE, CTRA naik 44% dan Demas naik 130%. Disclaimer on ya teman-teman. Kemudian untuk net profitnya, Bumi Serpongnya dari rugi tahun kemarin menjadi untung, dari minus 192 miliar menjadi plus 680 miliar. Kalau dikalkulasikan sekitar 400%-an. Kemudian CTRA asalnya 170 miliar menjadi 483 miliar, berarti naik 185%. Kemudian Demas dari profitnya hanya 79 miliar di tahun kemarin, tahun sekarang menjadi 289 miliar. Nah, ketika kita bandingkan 3 emiten properti dan kawasan industri ini, secara umum memang ini sejalan dengan riset dari kata data tadi. Bahwa yang tumbuh salah satunya industri yang pesat di semester 1 ini adalah perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Nah, ini divalidasi oleh laporan keuangan dari 3 perwakilan ya, 3 emiten perumahan, atau satu lagi saya pakai LPKR kalau nggak salah sudah rilis ya. Nah, LPKR itu revenue-nya atau pendapatannya naik 36%, tapi LPKR ini masih membukukan kerugian. Jadi masih membukukan kerugian, atau kita anaknya ya LPCK gimana nih? LPCK. Nah, kalau LPCK ini labanya turun ya, revenue-nya juga turun. Nah, kalau kita bandingkan yang tadi BSDE, CTRA dan Demas, ini seolah-olah memvalidasi bahwa memang betul sektor industri, sektor perumahan, kawasan industri itu mengalami kenaikan di semester 1. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh kita adalah kalau memang secara fundamental ini ada pertumbuhan di tahun 2021, berarti kita bisa cermati untuk 6 bulan ke depan atau dari Juli sampai Desember, saham properti itu masih bisa kita cicil gitu. Kebetulan secara chart sedang turun kan. Secara chart sedang turun, indeksnya sedang jelek-jeleknya sekarang gitu kan. Nah, paling nanti oleh teman-teman dicek lagi saham mana yang sedang turun, tapi kualitasnya atau kinerjanya sedang naik gitu. Nah, ketika ada divergen seperti itu, misalnya kinerjanya membaik tapi harganya downtrend, di situ teman-teman perhatikan kapan masuk yang cocok ketika misalnya sudah batas support ya, seperti itu. Oke, saya buat misalnya kita contohkan chartnya ya. Chartnya misalnya dari Demas tadi misalnya. Demas sedang downtrend ya, secara kasat mata aja sudah ketahuan atau ini sudah kelihatan sedang downtrend ya. Dan mungkin ini akan menguji support di sini nih, saya lihatnya di sini nih. Ini berapa nih? Sekitar 170-an ya. Atau 164, 106, ini berapa nih low-nya di sini itu? 164 ya. 164 itu adalah support. Ini support di tahun 2020 bulan Juni itu. Jadi Demas itu kalau sudah 164, kita wait and see di situ. Perhatikan apakah jebol lagi ke bawah. Kalau jebol ke bawah kemungkinan ke sini. Ini ada di 120-an malah ya. 126. Nah, 126. Jadi Demas ini sedang mengalami downtrend dengan target supportnya di 164. Kalau tembus lagi itu ke 126. Nah, teman-teman nanti tinggal ngambil keputusannya apakah mau di 164 atau mau di 126. Kalau di 164 perhatikan lagi nanti akan mantul atau tidak. Kalau misalnya tidak mantul berarti ke bawah terus, dan itu ada di 126 level terakhir. Kalau 126 itu sangat kuat, itu sejak tahun 2018 itu masih di situ ya. Bahkan 2018 itu paling rendahnya sekitar 117 itu untuk Demas. Jadi karena tadi secara
kinerja membaik, tapi secara harga sedang turun. Itu di situ peluangnya. Kemudian CTRA pun sama ya. Kalau kita lihat di sini, CTRA itu akan menguji di sini nih kalau menurut saya. 800-an ya. Tapi nggak tahu tadi kesentuh atau enggak tuh. Kalau 800 ketembus, maka kemungkinan akan ke sini nih kayaknya. 620-an. Kalau itu masih ketembus juga, mungkin ke sini akhirnya. Di 450 ya. Itu adalah batas-batas bawah untuk CTRA dan Demas. Karena BSD bukan saham syariah, jadi saya nggak bahas. Jadi di sore ini kita menjelaskan pertama dari sisi makro, ada data, ada riset industri yang membaik atau industri yang tumbuh di semester 1 adalah perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Kemudian kita turunkan ke lebih mikro, itu sahamnya apa yang di bidang itu. Saya ambil sampel Demas, CTRA dan BSD dan ternyata itu memang benar tumbuh penjualannya, tumbuh juga laba bersihnya. Kemudian saya pilih lagi 2, Demas dan CTRA yang kebetulan sedang downtrend dan kita kaji secara teknikal. Di situ ada batas-batas supportnya, misalnya kalau Demas 164 kemudian 126. Kalau CTRA 800-an kemudian ke 600-an kemudian 620 ya, kemudian 450. Jadi kalau Demas kalau mau beli ke bawah cicil tunggu ke 164, kalau jebol lagi 126. Kalau CTRA 800, kalau jebol tunggu di 600-an. Kemudian kalau jebol tunggu di 450. Nah, terserah teman-teman mau beli di mana atau mau beli cicil. Karena kemungkinan kalau trennya sama, sekarang secara realnya itu ada kenaikan, boleh jadi di akhir tahun atau kuartal ketiga nanti sebelum rilis laporan keuangan, kita sudah punya barangnya di harga yang murah. Dan ketika nanti muncul rilis keuangan, biasanya naik dulu karena akan merespon positif dari laporan keuangan tersebut. Jadi kita menggunakan teori bongsor yang pernah saya bahas tempo hari. Nah, justru ketika downtrend ini kita perhatikan nih, perusahaan mana yang bagus secara kinerja, tapi sedang tidak diminati pasar. Jadi teman-teman, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, meskipun singkat ya. Tapi teman-teman bisa mendapatkan hal yang menjadi insight buat belajar tentang berdagang sekaligus berinvestasi saham untuk yang jangka panjang atau berdagang saham untuk yang jangka pendek. Tetap gunakan FATAMA, Fundamental Analysis, Technical Analysis, dan Money Management. Itu lebih penting daripada instrumennya itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.